habis melakukan treatment apa Kak? Tadi kita botox untuk membuat wajah Sarah biar menjadi lebih tirus, dan kemudian kita retouch sedikit bagian hidung biar lebih tegas ya. Biar lebih mancung ya Kak? Gak apa-apa Kak, memang kan hidung aku gak mancung. Sebenarnya tujuan utama adalah untuk menyeimbangkan porsi wajah secara keseluruhan. Nah kebetulan kita lihat porsi wajah Sarah yang ada kurangnya itu sedikit lebih, ingin kita tambah di area hidung ya. Dan mungkin di bagian rahangnya aku nggak proporsional ya Kak ya, jadi agak besar sebelah kanan gitu, jadi makanya kita melakukan treatment botox. Nah buat kalian teman-teman nggak usah khawatir, menuju new normal sekarang udah bisa loh kita treatment, udah bisa kita datang ke klinik ya Kak. Cuman ada beberapa prosedur yang harus kita ikutin. Seperti apa aja nih Kak prosedurnya? Pertama nih sebelum berkunjung harus pastiin dulu teman-teman dalam kondisi sehat, utamanya dalam keadaan flu, batuk atau sedang bersin-bersin. Karena kan kita tahu nih pintu masuk dari virus ini ada beberapa tempat. Pertama melalui mukosa hidung, mulut, melalui kulit, sama yang pasti melalui mukosa bagian mata. Makanya harus memakai masker, terus kalau bisa pakai face shield, dan tentunya kita harus tetap nih jaga jarak ya pastinya. gitu. Nah pokoknya kalian tenang aja, di sini tuh aku habis treatment semuanya sudah berdasarkan prosedur, kita ikuti dengan baik ya Kak ya. Dan lihat kan hasilnya, bagus banget dong, pastinya hidung aku jadi mancung, muka aku jadi tirus, pastinya kita semua dan bisa tetap terlihat cantik meskipun kita di rumah aja. Tuh Kak, Bener banget, apalagi ini udah memasuki new normal, jadi jangan lupa perawatan dulu sebelum kembali beraktivitas gitu. Nah sekarang setelah kita melakukan treatment, aku boleh nggak sih sedikit chit-chat sharing sama Kak Jea? Boleh, boleh banget. Jadi guys, Kak Jea ini mempunyai 2 klinik ya Kak ya. Yang pertama ada di Bali dan satu sekarang di Jakarta. Dan Kak Jea ini opening kliniknya di Jakarta ini pas banget lagi pandemi corona. Iya benar banget nih, jadi waktunya sangat bertepatan dengan masa COVID ini. Sebenarnya kita udah rencanain nih after buka di Bali, kita langsung mau opening ke Jakarta. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya bahwa akan ada corona ini, jadi sangat unpredictable. Tiba-tiba kayak wabah datang dan kita harus stay di rumah, dan kita nggak tahu nih, aduh semua bidang usaha jadi terhenti ya. Iya betul, termasuk aku juga. Katanya di awal 5 bulan nganggur Kak. Jadi banyak banget, jadi kita kayak aduh gimana nih, jadi panik ya, apalagi utamanya kita pengusaha ya. Iya betul. Dimana kita butuh dana yang safe, kemudian dana yang berputar. Iya, Jadi harus memanage keuangan dengan baik banget nih. Nah, banyak kendala yang kita alami terus terang ya, sebagai pengusaha dan aku sebagai dokter juga. Antara mau buka klinik, takut juga resiko penyebarannya seperti apa. Secara kan kita dokter harus mengedukasi ke masyarakat gimana sih untuk menghadapi corona ini. Tapi saran aku buat teman-teman, jangan panik, tapi harus tetap waspada. Waspadalah gitu loh teman-teman. Ini udah dikasih tahu nih sama Kaji, buat kalian yang mau treatment gak usah khawatir. Yang penting harus bikin janji dulu ya Kak ya, karena si pasiennya ini dibatasin setiap harinya, betul? Benar banget. Jadi salah satu trik yang kita lakukan adalah kita membuat reservasi agar menghindari yang namanya kerumunan. Jadi kita bisa tetap social distance ya. Jadi pasiennya aman, dokternya aman, dan pegawai kita juga tetap aman. Betul. Jadi salah satu cara untuk mengatasi masalah pandemi ini, dan biar kita bisa tetap berusaha untuk beradaptasi dalam menghadapi COVID ini. Oke. Sekarang ada beberapa hal lagi nih yang aku mau tanya nih Kak. Kan aku habis treatment tanam benang gitu kan. Sekarang yang lagi booming itu adalah memperindah wajah dengan cara apa sih namanya, contouring ya Kak? Betul nggak sih? Jadi face contouring. Betul. Ya. Jadi kayak ada filler, ada tanam benang, ada apa lagi Kak? Botox. Terus pokoknya banyak lagi nih. Nah, cuman kan sekarang banyak banget orang-orang yang sudah maksudnya udah membuka praktek seperti itu, tapi harganya tuh macem-macem loh Kak. Jadi misalkan harga dan ketahanannya tuh beda-beda. Nah,
gimana sih buat kasih tahu nih sama teman-teman semuanya biar kalian tuh lebih hati-hati dan tetap harus apa ya namanya memfilter juga gitu. Kita harus pintar bertanya juga nih, misalkan apa aja sih kak tipsnya biar yang tahu itu obatnya memang bagus gitu atau misalkan bahaya kah, karena kan sekarang banyak banget yang orang asal jual aja ya udah yang penting apa bentuknya bagus, tapi kan kalau dalamnya bahaya juga buat teman-teman ya nggak sih? Ya benar. Nah, saran saya sebagai dokter dan sebagai teman juga nih ya sesama wanita, sebelum kalian melakukan treatment, pastikan dulu yang melakukan tindakan itu benar certified dokter estetik atau enggak, karena banyak dokter tapi certifiednya itu kita perlu pertanyakan ya. Itu sangat menentukan hasil dan apa bentuknya bagus apa enggak gitu. Dan yang kedua, pastikan obat-obat yang dipakai itu udah certified BPOM POM dan benar-benar brand-brand yang bagus agar ketahanan bahannya bisa lebih lama. Itu aja sih yang pertama, pastikan yang mengerjakan benar certified dokter Dan ada jaminan hukumnya ya kan, jadi kalau misalkan ada gimana-gimana amit ya nih, cara gimana-gimana kita bisa jelas gitu, kita harus minta pertanggungjawabannya kemana gitu ya Kak ya. Jadi ya, teman-teman harus tahu yang ngerjain siapa, terus lihat review-reviewnya seperti apa, benar nggak ini certified apa enggak, benar nggak ini dokter kecantikan apa enggak. Jangan asal misalnya di salon atau di mana pun. Iya, sekarang banyak banget kalau di salon banyak yang mengerjakan yang demikian. Kemudian selain itu juga yang saya bilang tadi nih, pastikan teman-teman itu tahu, dijelasin dulu bahannya apa, kemudian mereknya apa, prosesnya seperti apa, kemudian ada namanya kemungkinan komplikasinya seperti apa setelah tindakan, kemudian prognosisnya. Jadi prognosis itu ibaratnya gambaran setelah kita melakukan tindakan ini, apa nih hasilnya akan aku dapatkan ke depannya, seperti itu. Kemungkinan keberhasilannya seberapa besar sebelum teman-teman high ekspektasi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya, jadi harus dijelasin semuanya termasuk. Iya, terus gini loh Kak, maksudnya kan ada juga beberapa mungkin yang misalkan ketika kita filler, nah itu kan mereka misalkan pengen mancung banget, udahlah hajar aja berapa cc gitu kan, ada yang seperti itu. Cuman selama ini aku maksudnya aku melakukan treatment bersama KJ ini tidak seperti itu, tidak semata-mata hanya menjual produk yang banyak atau yang menguntungkan buat klinis sama dokter, enggak ya guys. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan kita semua dan gimana sih bagusnya gitu, apa sih yang wajah kita perlukan biar terlihat lebih cantik gitu loh guys. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan di sini memang yang pastinya akan ngasihnya yang terbaik buat teman-teman semuanya gitu kan. Kebetulan saya memang dokter estetik yang lebih konsen ke face contouring, jadi kita itu lebih konsen untuk mengukur porsi wajah. Jadi nggak semata-mata tujuannya adalah menjual produk, tapi untuk menyeimbangkan porsi wajah agar lebih proporsional. Jadi ada porsi yang pas. Nah gitu loh teman-teman. Dan gini nih Kak, aku mau tanya juga nih, karena ada temen aku katanya dia melakukan treatment filler nih. Nah dan tapi ketahanannya itu selama 3 tahun, sementara aku yang selama ini sudah pernah melakukan treatment bertahun-tahun, maksudnya ada filler, ada benang, ada botox segala macam, yang aku tahu kalau misalkan filler itu bisa bertahannya itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Menurut Kak Jia itu kalau yang lama banget itu seperti apa sih? Aman nggak? Sebenarnya seperti ini, jenis filler itu macam-macam ya, tergantung pada bagian mana kita akan menyuntikkan filler. Misalnya nih, pada bagian tulang pipi, tulang dagu, ataupun pada hidung, itu jenisnya berbeda. Dan ketahanan untuk pada area tulang itu paling lama 1 hingga 1,5 tahun. Nah kemudian pada bagian jaringan lunak seperti bibir, under eye atau area diafragma dan area dahir dan temporal, itu jenisnya berbeda lagi. Nah ini karena jaringan lunak, otomatis bahan yang kita gunakan juga lebih soft, sehingga ketahanannya pun akan jauh lebih cepat, bertahan 8 hingga 1 tahun. Itu yang paling lama. Ya standar paling lama kalau memang metabolisme tubuh setiap pasien berbeda-beda, yang maksimal 2 tahun. Di luar dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun,
sahabat perlu pertanyain, benar nggak filler yang digunakan atau bahan yang lain? Saya kurang tahu untuk hal-hal seperti itu ya. Kan guys, jadi kalian harus hati-hati juga guys, jangan karena murah atau karena ketahanannya lama kalian main pakai-pakai aja gitu kan, nggak boleh, karena itu kan maksudnya akan masuk ke dalam tubuh kita dan nanti kalau misalkan ngeluarinnya repot lagi guys, bener nggak sih kak? Benar-benar. Nah gitu. Jadi selain knowledge produk, teman-teman juga harus mendapatkan penjelasan sama dokter, inform consent atau penjelasan tujuan tindakannya seperti apa, jenis bahan yang digunakan seperti apa, kemudian kemungkinan resiko yang akan terjadi ke depan seperti apa, dan gambaran prognosanya itu artinya gambaran tingkat keberhasilannya sebesar apa seperti itu. Jadi teman-teman nanti nggak hanya ekspektasi atau nggak kecewa ya. Betul, karena kalau misalkan kita berharap terhadap manusia pasti kecewa. Tapi alhamdulillah aku selama treatment bareng Kak Jia ini aku tidak pernah merasa kecewa ya guys, karena maksudnya dan aku tipe orang yang senang bertanya gitu kan, jadi Kak ini gimana sih, ini apa sih, bla bla bla. Jadi karena makanya ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Sebenarnya harusnya memang setiap pasien harus seperti itu Sarah. Jadi wajib pasien itu sebelum melakukan tindakan jangan pasrah gitu, tapi harus banyak bertanya. Iya. Ini tujuannya untuk apa? Kira-kira kedepannya seperti apa, itu memang harus seperti itu. Jadi pasien memiliki hak untuk bertanya. Jadi silahkan bertanya seluruh informasi yang teman-teman rasa butuhkan sebelum melakukan tindakan. Nah gitu guys, tips dari Dokter Jia. Oke, terima kasih Kak Jia udah ngobrol-ngobrol bareng aku. Makasih udah selamat, aku jadi cantik banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya sukses terus buat Jia Slime di sini. Sukses yang di Bali-nya juga, semoga makin banyak cabangnya. Amin. Buat teman-teman semuanya jangan lupa yang mau treatment langsung aja datang, langsung bikin reservasi di Jia Slime Center. Oke? Terima kasih.